Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Kompetisi Aula adalah kompetisi termegah yang diadakan oleh Sekte Dao setiap tahunnya. Seluruh Sekte Dao terlepas dari apakah seseorang itu murid atau tetua, mereka akan menjunjung tinggi kompetisi ini. Ketika Lindong meraih dan menatap pemandangan megah ini, dia tidak bisa menahan lidahnya. Segera dia terbang langsung menuju puncak gunung raksasa yang terletak di tengah arena. Karena jumlah peserta kompetisi Aula sangat besar, maka puncak gunung di sekitar area juga dipenuhi dengan arena kompetisi. Namun ada arena yang paling mencuri perhatian. Arena ini adalah tempat para murid paling menonjol dari 4 aula akan bersaing. Dengan demikian, suasana di puncak gunung ini jauh lebih hidup dan ramai daripada yang lain. Dan pada saat ini, puncak gunung ini sudah dipenuhi orang-orang. Lindong melihat sekilas ke tempat itu dan menemukan area di mana semua murid aula sunyi berada sebelum dia terbang ke arah itu. Kakak senior Lindong ada di sini. Saat Lindong tiba, para murid aula sunyi langsung berteriak. Setelah itu banyak tatapan penuh gairah dilemparkan ke Lindong. Sejak Lindong berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, reputasinya di aula sunyi tidak diragukan lagi telah melampaui murid-murid langsung yang berpengalaman seperti Pang Tong dan Jiang Hao. Pang Tong dan yang lainnya tidak terganggu oleh ini dan tidak marah. Kemampuan Lindong untuk memahami kitab suci penghancuran besar benar-benar meyakinkan mereka tentang kekuatan dan kemampuannya. Kau selalu harus menjadi yang terakhir tiba, ucap Pang Tong tertawa saat Lindong mendarat di sampingnya. Maaf kakak senior, aku agak terlambat, ucap Lindong tersenyum meminta maaf pada Pang Tong dan yang lainnya. Hahaha, saudara junior Lindong, apakah peringkat aula sunyi kami akan naik di kompetisi kali ini? Semuanya tergantung padamu, ucap Jiang Hao terkekeh dengan suara yang kuat. Lindong hanya tersenyum menanggapi kata-kata ini. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat lain. Tidak jauh di arah yang berlawanan dari distrik Aula Sunyi, dua sosok berdiri di paling depan di Aula Langit mengalihkan perhatian. Mereka adalah dua tokoh paling menonjol di distrik itu, yaitu Ying Xiaoxiao dan Ying Huan-Huan. Ying Xiaoxiao diam seperti biasa, namun Lindong melihat jejak kesungguhan dan ketidakberdayaan di matanya. Emosi ini pasti disebabkan oleh penampilan kakak senior Wang Yan. Di sampingnya, Ying Huan-Huan telah mendapatkan kembali sikapnya yang manis dan menawan. Ia memasang senyum polos yang familiar di wajahnya. Sosok tinggi dan lurus di sampingnya itu adalah King Ye dari Aula Bumi. Pada titik waktu itu keduanya tampak mengobrol dan gembira tentang sesuatu. Ketika Lindong melihat ke atas, Ying Huan-Huan tampaknya menyadarinya. Gadis muda itu memiringkan kepalanya sedikit dan melirik ke arah Lindong. Setelah itu dia dengan acuh tak acuh menarik pandangannya. Namun ketika dia menarik pandangannya, Lindong dengan jelas melihat ekspresi kegembiraan di matanya yang besar. Ketika Kingnya melihat Ying Huan-Huan dengan santai melirik Lindong, dia tidak bisa tidak menjulurkan dadanya sedikit lagi dan memberi Lindong sedikit senyuman. Senyuman itu jelas mengandung ekspresi sedikit senang. Ketika Lindong melihat tindakan kecil keduanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. King Ye tampaknya telah menganggapnya sebagai saingan dalam cinta. Adik laki-laki Lindong, adik perempuan kecil Huan-Huan sedang diawasi oleh sejumlah orang yang tidak dikenal di Sekte Dao. Jika kau ingin mengambil tindakan, sebaiknya kau bergegas. Kalau tidak, dia akan diambil oleh seseorang seperti King Ye, ucap Pang Tong dan yang lainnya menggoda dengan nakal ketika melihat Ying Huan-Huan dan King Ye berdiri bersama di kejauhan.
Lindong melirik Jiang Hao dan menemukan untuk pertama kalinya bahwa orang ini benar-benar memiliki sisi nakal padanya. Setelah itu Lindong hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalian terlalu banyak berpikir," ucap Lindong. "Adik laki-laki Lindong, jika kau bisa mendapatkan putri kecil Dao sekte kami, itu akan jauh lebih menarik daripada mendapatkan tempat pertama untuk aula sunyi kami," ucap Pang Tong juga menggoda. "Hahaha, kakak senior Pang Tong memang benar. Terserah kakak senior Lindong untuk merevitalisasi reputasi aula sunyi kami." Murid aula sunyi di sekitar mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Pang Tong. Menanggapi rekan-rekan muridnya, Lindong tidak mengatakan apa-apa dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan berbicara, pikirannya tiba-tiba tersentak dan dia mengalihkan pandangannya ke ruang di atas puncak gunung. Sosok abu-abu disertai dengan aura dingin yang berbau darat terbang melintasi langit. Dia turun dari langit dan mendarat di distrik tempat para murid aula langit berada. Ketika sosok ini muncul, keributan di seluruh puncak gunung mereda secara signifikan. Namun dia mengabaikan tatapan rumit dari para penonton. Pada saat yang sama, dia tidak mendekati murid-murid aula langit. Ketika dia mendarat, dia hanya melirik acuh tak acuh pada saudara perempuan Ying. Setelah itu dia duduk dan menutup matanya. Ying Xiaoxiao melihat sosok berjubah abu-abu dan dengan ringan menggigit bibirnya. Segera setelah itu dia mengepalkan tangannya yang seputih bunga bakung saat tatapan penuh tekad perlahan-lahan muncul di matanya yang jernih. "Kakak," di samping, tangan putih Ying Huan-Huan dengan lembut menggenggam pergelangan tangan Ying Xiaoxiao. "Aku akan menghentikannya." Ying Xiaoxiao menoleh dan tersenyum pada Ying Huan-Huan. Namun yang terakhir bisa dengan jelas merasakan ketidakberdayaan dan kepahitan dalam senyum yang pertama. Sementara suasana hati Ying Huan-Huan sedikit sedih, mata hitam legam besarnya tanpa sadar melihat ke arah Lindong. Tapi dia dengan cepat menertawakan dirinya sendiri. Jika Ying Xiaoxiao tidak bisa menghentikan Wang Yan, bahkan jika Lindong telah berhasil memahami kitab suci penghancuran besar, itu juga tidak akan berguna. Sementara itu sejak Wang Yan telah muncul, tatapan Lindong tertuju pada sosok yang pertama. Menurut akal sehatnya, kekuatan kakak senior Wang Yan seharusnya berada di sekitar tahap 9 Yuan Nirvana. Selain itu, kekuatannya tidak kalah dengan Ying Xiaoxiao. Sementara perasaan bahaya yang kuat tetap ada di benaknya. "Itu kakak laki-laki Wang Yan, aku tidak berharap dia kembali." Pang Tong juga melihat ke atas dan menghela nafas dalam-dalam. Sebagai murid paling senior dari aula sunyi, dia jelas tahu sesuatu tentang cerita Wang Yan. Kali ini pasti akan ada pertunjukan hebat di kompetisi aula. Aku khawatir kakak senior Xiao Xiao tidak akan mengizinkan kakak senior Wang Yan untuk mendapatkan otoritas komando atas para murid dalam kompetisi sekte besar, ucap Pang Tong menghela nafas. Setelah mendengar ini, Jiang Hao dan rekan-rekannya mengangguk tanpa suara. Lindong mengerutkan bibirnya. Meskipun kakak senior Wang Yan hanya duduk dengan kedua mata tertutup, suasana tempat itu sudah menjadi agak aneh. Meskipun dia telah meninggalkan sekte Dao selama bertahun-tahun, tetapi reputasinya tidak kalah sedikit pun dari Ying Xiaoxiao. Pada saat ini 4 pemimpin aula duduk di kursi masing-masing. Yang paling tengah adalah Ying Xuanzi yang wajahnya tampak setenang danau yang tenang. Suasana di peron tidak semeriah yang diharapkan. Keempat pemimpin aula saling memandang dan melirik ke arah Wang Yan. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan kesuraman. Master Sekte, sehubungan dengan masalah ini, Kilai pemimpin aula langit berkata dengan suara lembut sambil mengatupkan giginya. "Lanjutkan sesuai aturan," jawab Ying Xuanzi dengan jelas tanpa mengedipkan matanya. Menurut aturan, Wang Yan dapat meninggalkan aula langit dan menjadi diaken sekte Dao. Oleh karena itu dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi aula.
ucap Qilei dengan suara yang rendah. Namun dia masih murid dari Aula Langit. Ying Xuanzi memandang Qilei dan menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, sudah waktunya. Umumkan dimulainya kompetisi Aula," ucap Ying Xuanzi. Pada saat ini, Qilei tidak berdaya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Di bawah tatapan seperti itu dari Qilei, puncak gunung yang sebelumnya gaduh secara bertahap menjadi sunyi. Aku berasumsi bahwa aturan kompetisi Aula telah dijelaskan kepada kalian oleh pemimpin Aula masing-masing. Oleh karena itu, aku tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Namun ingatlah bahwa kompetisi Aula hanyalah sebuah platform untuk bertukar petunjuk dan pelatihan, bukan tempat di mana kalian bisa menyelesaikan dendam pribadi. Oleh karena itu, harap perhatikan kapan harus berhenti. Jika ada yang berniat membunuh sesama murid, sekte tidak akan dengan mudah melepaskan kalian. Suara booming Qilei bergema di seluruh area. Akhirnya suaranya bergema di antara pegunungan terdekat. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, tatapannya tertuju pada sosok berjubah abu-abu yang duduk di kejauhan. Namun yang terakhir tidak bergerak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Sebelum kalian datang ke sini, semua orang seharusnya mendapatkan nomor arena dari aula masing-masing. Selanjutnya kalian akan memasuki arena berdasarkan nomor arena kalian. Saat Qilei menyelesaikan kalimatnya, puncak gunung mendapatkan kembali atmosfernya yang mendidih. Banyak murid membalik telapak tangan mereka saat token giok muncul di tangan mereka. Selanjutnya sejumlah besar orang melonjak keluar dan terbang menuju berbagai arena di puncak gunung. Setelah melihat ini, Lindong tersenyum dan membalik telapak tangannya dan terlihat token giok yang bertuliskan A5 di atasnya. Setelah melirik nomor arena pada token giok, tatapan Lindong tersapu sebelum tubuhnya terbang keluar. Ketika Lindong mendarat di arena, sekelilingnya tiba-tiba menjadi gempar. Ini jelas mengejutkan Lindong. Segera setelah itu dia melihat sosok cantik yang memegang sitar hijau giok meluncur di udara. Sosok ini mendarat dengan anggun di depannya. Lindong tiba-tiba merasakan sedikit sakit kepala saat dia menatap wajah menawan di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lawan pertamanya adalah Ying Huan-Huan. Di panggung yang luas, wanita muda itu tersenyum pada Lindong yang memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. "Kenapa kamu?" Kepala Lindong sedikit sakit kepala saat dia bertanya. "Kenapa tidak? Aku juga peserta. Jangan bilang bahwa kau akan menghentikanku untuk mengambil bagian dalam kompetisi aula," ucap Ying Huan-Huan. Apakah kau senang bertemu denganku di pertandingan pertama?" ucap Lindong bertanya sambil menggelengkan kepalanya. Ying Huan-Huan sedikit mengernyitkan alisnya. Mata hitam legamnya menoleh sebentar sebelum dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Ini sepertinya menjadi masalah. Akan sedikit sulit bagiku untuk berurusan dengan orang biadab sepertimu," ucap Ying Huan-Huan. Setelah melihat Lindong bereaksi sedemikian rupa, Ying Huan-Huan juga mendengus pelan. "Orang sombong sepertimu telah merusak pemandangan sejak awal. Perhatikan bagaimana wanita muda ini akan berurusan denganmu hari ini," ucap Ying Huan-Huan bergumam seperti kaset rusak. Dengan lambaian tangannya yang seperti batu giok, wujud duduknya melayang di udara. Dia meletakkan sitar hijau giok di kakinya sebelum tangannya yang seperti batu giok turun di atasnya. Saat tangan Ying Huan-Huan yang seperti batu giok turun ke sitar, ekspresi wajahnya berubah menjadi tenang. Pada akhirnya, mereka membawa beberapa ketajaman saat dia menatap Lindong. Sebelumnya ketika Lindong berada di tahap pemilihan istana, kekuatannya bahkan tidak mampu menarik perhatian Ying Huan-Huan. Namun dalam waktu kurang dari setahun, kekuatan Lindong telah meningkat dengan pesat. Dan dia bahkan telah melampaui dirinya. Meskipun Huan-Huan tidak menunjukkannya, di balik penampilan luarnya yang hidup, ada hati yang sama sombongnya. Jelas dia tidak mau membiarkan Lindong pergi begitu saja.
Saat ketajaman dalam mata besarnya berkumpul, tangan Ying Huan tiba-tiba memetik sitarnya. Segera suara berkibar lembut terdengar, menyebabkan banyak sinar busur cahaya hijau giok langsung meledak dan menyapu ke depan. Sebelum mereka dengan ganas terbang menuju Lindong. Menanggapi busur cahaya hijau giok yang terbang ke arahnya, Lindong mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba menggenggamnya. Dia mencubit mereka dan dengan paksa menghancurkannya bahkan sebelum mereka mencapai tubuhnya. Ying Huan berada di tahap 8 Yuan Nirvana, yang sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Huozen dari Gua Tebing Besar. Namun gayanya agak unik, dan dia menggunakan gelombang suara untuk menyerang. Serangan ini sangat aneh dan jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkena serangan ini dan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu meskipun Lindong menunjukkan ekspresi yang tenang, ada sedikit kehati-hatian di hatinya ketika dia menghadapi serangannya. Pada saat ini ketika Huan melihat serangannya begitu mudah dihentikan oleh Lindong, dia sedikit mengerinyit. Hanya ketika dia berdiri di seberang Lindong, dia menyadari betapa sulitnya menghadapinya. Yang paling terpenting matanya yang terakhir setenang jurang yang dalam. Bersamaan dengan auranya yang melonjak, serangan dan pertahanannya benar-benar terintegrasi menjadi satu. Dan dapat dikatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat ditembus. Saat tangan Huan yang seperti batu giok mendarat di sitarnya, dia menggigit bibirnya mengangkat lengkungan keras kepala dari sudut mulutnya. Tak lama setelah itu, tangannya yang seperti batu giok tiba-tiba menekan sitar. Detik berikutnya, benang darah yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar satu persatu dari sitar hijau giok. Pada saat ini, fluktuasi tak terbatas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ying Huan. Cahaya merah mengerikan yang menutupi langit meletus dari dalam tubuhnya. Sebelum dengan cepat berubah menjadi pohon bodi raksasa di belakangnya. Pohon bodi raksasa yang tiba-tiba muncul di arena dengan cepat menarik sedikit perhatian. Segera setelah itu, terenganga menyebar dengan cepat. Jelas ini adalah seni bela diri yang terkenal dari Aula Langit yang hanya kalah dengan kitab suci Kaisar Langit. Hahaha. Huan sebenarnya telah memperoleh penguasaan suara bodi tanpa bentuk seperti itu. Ini benar-benar langka. Di kursi depan, Master Aula Langit Kilai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. Meskipun suara bodi tanpa tulang tidak lemah, kemungkinan tidak akan menjadi ancaman bagi Lindong. Gadis ini benar-benar agak sial karena bertemu Lindong di pertandingan pertamanya. Ucap Ying Xuanzi. Lindong tidak terlihat seperti orang yang akan bersikap mudah pada seorang gadis. Sepertinya gadis Huan itu harus menahan rasa sakit kali ini. Tuan Balai Bumi Mo Jingtian juga berkata sambil tersenyum. Ketika orang-orang di dekatnya mendengar kata-katanya, mereka dengan lembut terkekeh dan menyaksikan punggung dengan penuh minat. Suara bodi tanpa bentuk. Wajah cantik Huan berubah sedikit serius. Pada saat berikutnya, matanya yang besar menatap Lindong sesekali. Sebelum tangannya yang ramping seperti batu giok tiba-tiba memetik sitar. Semua bentuk. Saat gelombang suara bergema di langit, ruang di depan Lindong mulai berputar seperti cermin. Segera suara bentuk yang identik dengan Lindong perlahan-lahan keluar darinya di bawah tatapannya yang agak kagum. Menarik. Saat Lindong menatap sosok yang identik dengan dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Jelas bahwa salinan ini bukan hanya gambar ilusi, tetapi salinan berdasarkan kekuatannya. Tentu salinan ini tidak memiliki kekuatan penuh dari Lindong, namun itu masih cukup merepotkan untuk dihadapi. Setelah melihat ekspresi terkejut di wajah Lindong, dengan sedikit mengangkat tangannya yang seperti batu giok, salinan itu tiba-tiba melesat maju dengan kekuatan ganas saat mendekati Lindong. Lindong langsung menerima pukulan dari salinan. Pukulan itu memiliki kira-kira setengah kekuatannya sendiri. Dari kelihatannya, perbedaan salinan yang dibuat oleh Huan adalah karena perbedaan kekuatan mereka.
Setelah pukulan sia-sia, Salinan bergegas langsung ke Lindong tanpa rasa takut. Saat ini dahinya mulai berkerut saat mata abu-abu telah muncul. Sinar cahaya abu-abu melesat ke arah Lindong dengan kecepatan pencahayaan. Lindong mencentikan jarinya saat cahaya hijau berkumpul untuk membentuk skala hijau di depannya. Tepat saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, suara sitar yang samar-samar terdengar tiba-tiba ditransmisikan. Karena suara sitar, energi Yuan yang melonjak di dalam tubuh secara tak terduga mulai melambat. Menyadari perubahan di tubuhnya, Lindong mengerutkan keningnya sambil melirik Ying Huan-Huan. Meskipun wajahnya sedikit pucat, dia masih terus menggunakan kekuatan Yuannya untuk memetik sitarnya dalam upaya untuk mengganggunya. Gelombang suara ini tidak berguna untukku. Lindong ringan meludahkan seteguk darah. Dengan pikirannya, kekuatan melahap mulai menyebar di dalam tubuhnya. Benar-benar melahap semua kekuatan suara yang menyerang tubuhnya. Pada saat ini, amukan Yuan Power akhirnya meletus dari tubuh Lindong. Kilatan hebat melintas di matanya yang awalnya sangat tenang. Siapapun bisa tahu bahwa dia berencana untuk membuat langkah serius. Setelah melihat ini, ekspresi tegang melintas melewati mata Huan-Huan. Namun tanpa memberinya kesempatan untuk bertindak, Lindong sudah melangkah maju dan muncul di samping Salinan. Tanpa tindakan yang tidak perlu, telapak tangannya langsung menembus pertahanannya dengan kecepatan kilat dan mendarat di dadanya. Tidak ada kekuatan yang meletus dari telapak tangan yang mendarat di dada Salinan itu. Sebagai gantinya, untayan demi untayan garis hitam halus melesat keluar. Segera setelah itu kekuatan melahap tiba-tiba meletus. Saat kekuatan melahap diam-diam melonjak keluar, Salinan segera bergetar hebat. Sebelum meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi ketiadaan. Ketika Huan-Huan melihat Lindong menghancurkan Salinan itu dalam satu gerakan, alarm melintas di matanya. Namun dia belum berencana untuk mengakui kekalahannya. Sambil menggertakkan giginya, dia mencoba memetik sitarnya lagi. Namun saat dia hendak memetik sitarnya, sebuah tangan tiba-tiba menyapu dan menepuk sitarnya, menyebabkan gangguan menyeluruh pada gelombang suara. "Kamu..." Huan-Huan mengangkat kepalanya. Ucap Ying Huan-Huan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Lindong. Yang muncul di depannya seperti hantu dan dia menggigit bibirnya. Dengan pikirannya, daun pohon bodi raksasa di belakangnya turun seperti anak panah yang tajam. Dengan kekuatan cepat dan mematikan, mereka mulai menyelimuti tubuh Lindong. Pada saat ini Lindong tidak bergerak. Dalam sekejap kekuatan mental yang kuat tiba-tiba menyebar. Daun yang masih agak jauh dari tubuhnya langsung meledak menjadi debu dan berhamburan. Dengan sentuhan lembut telapak tangannya, kekuatan melahap melonjak keluar saat kekuatan hisap muncul dari telapak tangannya. Segera setelah itu Lindong tersenyum padanya dan berkata, "Kau kalah," ucap Lindong. "Kembalikan sitarku kepada aku. Aku tidak kalah," ucap Ying Huan-Huan keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahannya. Pada saat ini Lindong bersandar di satu sisi, menghindari wanita muda yang meluncur ke arahnya. Dia melanjutkan untuk mengangkat sitar dan menggunakannya untuk memukul pantat lembut wanita muda itu tanpa basa-basi. Setelah Lindong menggunakan sitar untuk memukulnya, dia diam-diam merasa sedikit menyesal. Huan-Huan diam-diam merasakan sedikit menyesal di dalam hatinya. Pada saat ini wajah Ying Huan-Huan sangat merah. Namun pada akhirnya dia berhasil menahan keinginan untuk menyerang Lindong dan dengan kejam mengambil beberapa gigitan darinya. Dia merebut sitar dari tangan Lindong dan melarikan diri dari panggung sambil meninggalkan aura yang sangat terhina dan marah. "Orang cabul," ucap Huan-Huan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.